Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Tengku Ruk Channel guys. Apa kabar kalian yang menonton video ini, yang datang ke channel ini? Selamat datang saya ucapkan, dan kepada kalian yang menonton video ini, saya doakan semoga kalian berada sentiasa dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah diridhoi oleh Allah SWT. Dan bersyukurlah kita guys atas nikmat nafas yang Allah berikan terhadap diri kita, dan haruslah kita sentiasa mensyukuri nikmat hidup yang Allah berikan terhadap kita semua. So guys, kali ini saya akan react satu isu yang menarik perhatian saya berkaitan dengan Presiden Jokowi, Presiden Indonesia, di mana di sini bikin Barat melongo. Langkah Jokowi disetujui para pakar dunia. Apa dia punya langkah nih guys? Apa idenya nih sehingga kan para pakar dunia menyetujui apa yang dibuat oleh Presiden Jokowi ini? Saya betul-betul mau tengok isu ini guys, info ini. Dan sebelum saya lanjut ini video, saya tengok di channel Kilas Dunia. So kepada kalian yang menonton video ini, kalau mau tengok kelanjutan isu berkaitan dengan Indonesia dan juga alutsista, ada di channel Kilas Dunia. So guys, ayo kita semak video ini. Apakah ceritanya sehingga langkah Jokowi ini disetujui oleh para pakar di dunia guys. Jadi yuk kita semak video ini sama-sama. Jom. Oh, Presiden Putin siap-siap awal-awal lagi. Dia ni ada lagu nih, lagu Presiden Putin. Oh, ini siapa punya? Ini Joe Biden. Ini Presiden Amerika Serikat sekarang. Ini Putin, Presiden negara Rusia. Ini macam di G20 nih. Wah, ini saya lupa sebenarnya. Usul Joe Biden ditolak, langkah Indonesia kejutkan dunia. Wow. Kejutkan dunia guys. Apa telah berlaku? Oh, ini Ketua Guru Besar Hukum negara. Internasional UI Hikmahanto Juwana mengapresiasi langkah Indonesia dalam menyikapi usul dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Sebelumnya, Joe Biden mengusulkan Indonesia untuk mengeluarkan keanggotaan Rusia di pertemuan tingkat tinggi G20. Hikmahanto mengatakan Indonesia telah menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan baik. Melalui staf sus Menlu Trian Syahjani, Indonesia secara implisit menolak keinginan Presiden Joe Biden untuk mempertimbangkan keanggotaan Rusia di G20. Rektor Universitas Jenderal Ayani itu mengatakan Indonesia bersikeras untuk anggota G20 termasuk Rusia diundang KTT pada November di Bali. Menurutnya, sikap Indonesia menunjukkan tidak mau didikte bahkan ditekan oleh AS. Dalam konteks demikian, Hikmahanto menyebut Indonesia pun menyiratkan telah menjawab usulan lain dari Biden yang meminta Ukraina juga harus dihadirkan jika Rusia tetap diundang. Presiden Joko Widodo dan juga Presiden Vladimir Putin berjabat tangan pada Rabu malam melakukan pertemuan bilateral di kediaman resmi Presiden di Bohserov, Rusei, Sochi, Federasi Rusia. Rencana kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin ke KTT G20 di Bali ditentang oleh Amerika Serikat dan sejumlah negara barat. Sementara Indonesia diminta oleh Inggris untuk meninjau ulang mengundang Vladimir Putin ke KTT G20 yang akan digelar Oktober 2022 mendatang di Bali. Diketahui Amerika Serikat dan negara barat menolak kehadiran Vladimir Putin ke KTT G20. Bahkan Amerika Serikat bakal menekan negara sekutunya untuk mengeluarkan Rusia dari G20. Hal ini dilakukan imbas dari invasi Rusia ke Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya ingin mengisolasi Rusia dari dunia internasional. Namun Indonesia selaku tuan rumah KTT G20 tak terpengaruh dan akan tetap mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin. Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemenlu RI menegaskan Presidensi RI akan tetap mengundang seluruh anggota G20 termasuk Rusia. Hal itu mengacu pada ketentuan G20 sebelumnya. Dubes RI dan juga perwakilan tetap untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York, Dian Trian Syahjani mengatakan diplomasi Indonesia selalu berdasarkan prinsip dasar dan juga aturan prosedur yang berlaku. Demikian juga di G20. Penegasan ini juga disepakati Satgas G20 RI yakni Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian maupun Kemenlu RI. Dubes Triansa juga menggarisbawahi pentingnya
semua untuk fokus di G20 dalam menangani pemulihan global pasca pandemi yang menjadi perhatian dunia hari ini. Seperti diketahui dunia sebelum keluar dari pandemi yang banyak negara berkembang yang kesulitan untuk mencapai target SDGs yang diharapkan untuk mendorong pemulihan ekonomi global. Disebutkan bahwa undangan pada anggota G20 sudah dikirim pada 22 Februari 2022, termasuk mengundang Rusia. Rencana Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri KTT G20 di Bali, Indonesia sebelumnya dikemukakan Duta Besar Rusia di Jakarta Lyudmila Verbeva pada Rabu. Seperti diketahui, konferensi tingkat tinggi atau KTT Group of 20 di Bali, Indonesia akhir tahun 2022 mendatang. Itulah duta daripada Rusia ya, Duta Besar Rusia sudah mengkonfirmasi yang Presiden Putin akan hadir ke Bali untuk persidangan G20 yang diketuai oleh Presiden Indonesia iaitu Bapak Jokowi. Itu. Rupanya dorang ni kan guys macam memboikot ini Presiden Putin sekarang ni. Amerika dengan dia punya sekutu. Acara ini akan dihadiri Presiden Rusia Vladimir Putin. Rencana kehadiran Putin menjadi pusat perhatian. Pasalnya, dalam beberapa hari sejak terjadi perang Ukraina dengan Rusia, muncul seruan dari beberapa negara anggota G20 yang menginginkan agar Rusia dikeluarkan dari kelompok itu. Ini setelah berlaku serangan ya, peperangan antara Rusia dengan Ukraina, beberapa anggota G20 tu yang mendesak Indonesia sebenarnya untuk mengeluarkan Rusia daripada anggota G20. Sedangkan kalau ikut ya, G20 ni adalah membincangkan tentang perekonomian ya untuk sebuah negara. Kalau berkaitan dengan isu-isu perang ni, dia kena bincang di PBB itu guys, di mana 134 buah negara ya seluruh dunia. Jadi tujuan PBB ini pun diwujudkan adalah untuk mengelakkan daripada peperangan berlaku, bukan di G20. Okey, kita lanjut lagi sedikit. Selain itu, Lyudmila Verbeva berpendapat bahwa reaksi negara barat terhadap Rusia tidak proporsional. Keinginan Amerika dan Sekutu Barat untuk mengeluarkan keanggotaan Rusia dalam anggota G20 tampaknya tak akan mudah. Sejumlah negara yang tergabung dalam G20 seperti China, India, dan Arab Saudi memungkinkan akan menggunakan veto untuk membatalkan usul Barat itu. Sebagai informasi, veto adalah hak konstitusional penguasa untuk mencegah, menyatakan, menolak, atau membatalkan keputusan. Sementara Indonesia saat ini dipercaya sebagai presidensi G20. Acara puncak pertemuan pada pemimpin G20 akan dilaksanakan di Bali akhir tahun ini. Undang Putin di KTT G20, Indonesia November pastikan tetap netral. Pemerintah Indonesia memastikan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 dilaksanakan dengan netral di tengah konflik antara negara-negara Barat dan Rusia terkait perang di Ukraina. Kementerian Luar Negeri menegaskan presidensi G20 Indonesia 2022 bersifat imparsial dan netral. Staf Sus Menlu RI untuk penguatan program-program prioritas Dian Triansyah Janin mengungkapkan Indonesia menjalani tugasnya sebagai presidensi G20 berdasarkan aturan dan juga prosedur seperti presidensi sebelumnya. Dian yang juga Co-Sherpa G20 Indonesia memastikan sebagai tuan rumah, Indonesia mengundang semua anggota G20 seperti apa yang dilakukan presidensi sebelumnya. Menurut Dian, Indonesia melakukan konsultasi dengan semua anggota G20 seperti yang dilakukan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berbicara dengan semua anggota tentang apa yang perlu dilakukan terkait pemulihan ekonomi dan agenda prioritas. Dian mengatakan, presidensi G20 Indonesia 2022 fokus pada upaya menangani pemulihan ekonomi global yang menjadi prioritas bagi penduduk dunia. Karena saat ini Indonesia belum keluar dari krisis karena adanya pandemi COVID-19. Negara-negara berkembang juga masih sulit dalam memulihkan perekonomian dan juga mendorong pemulihan global. So guys, jadi kalau tengok daripada isu ni ya, sebenarnya China pun sebenarnya menyokong ya Presiden Indonesia agar menjemput Rusia untuk hadir di persidangan G20 yang akan diadakan di Bali ya untuk tahun 2022 pada bulan November tahun ini. Jadi ini adalah satu tekanan sebenarnya yang saya tengok daripada blok Barat agar Rusia ni dikeluarkan daripada G20 disebabkan Rusia ni satu ancaman bagi mereka sebab Rusia ni merupakan satu negara yang kekuatan militernya bukan kaleng-kaleng dan juga apabila bergabung dengan China lagi jadi super power. Jadi guys, apapun saya yakin dan percaya ya, semoga Presiden Jokowi tetap dengan kenetralannya
tidak menyebelahi mana-mana pihak, dan undangan Putin ke atas undangan Indonesia terhadap Putin sebenarnya adalah untuk membincangkan perkara-perkara tentang perekonomian ya, dan juga pembangunan satu negara, bukan isu peperangan. Jadi salah gelanggang nih kalau dikatakan dihalang Putin untuk hadir ke G20 nih gara-gara invasi Rusia terhadap Ukraina. Bayangkan kalau begitu, apa case pula kalau sewaktu ketika dulu di mana Amerika menyerang Irak, adakah dikenakan sama seperti apa yang berlaku sekarang nih? Kalian mesti tahu jawabannya. So, itu saja. Semoga negara Indonesia dapat bertahan dan juga dapat sentiasa terus maintain ya dengan dia punya pegangan dan juga dia punya pandangan-pandangan yang begitu bernas, dan setiap apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebenarnya dia telah memikir dahulu dia punya akibat baik dan buruk. Jadi apapun kita doakan kepada Presiden Indonesia agar terus diberi kekuatan untuk memimpin negara Indonesia, dan juga di pertemuan G20 pada bulan Desember tahun 2022. So guys, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.